Halo rekan-rekan perawat, dokter, dan tenaga kesehatan hebat semuanya. Pertama-tama saya beneran mau ngasih apresiasi sebesar-besarnya buat kalian. Dapat tawaran kerja di rumah sakit internasional itu pencapaian luar biasa loh. Kalian udah lewatin ujian yang super susah, wawancara yang panjang, sampai tes klinis yang ketat. Tapi tunggu dulu, sebelum kalian mulai packing koper, sebenarnya ada satu rintangan terakhir. Sebuah gerbang administratif yang wajib banget dilewatin. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tuntas soal verifikasi dokumen, atau gampangnya kita sebut aja paspor medis kalian. Kita harus pastiin jangan sampai kerja keras kalian selama ini terhenti cuma gara-gara urusan kertas dan stempel. Coba resapi kutipan yang satu ini. Tanpa apostil, dokumen berisiko ditolak meskipun secara substansi sudah benar. Ini realita di lapangan. Kalian bisa aja jadi perawat paling cekatan atau dokter bedah paling brilian di rumah sakit, tapi di mata hukum internasional, keahlian klinis itu nggak ada artinya tanpa validasi hukum yang tepat. Ini kenyataan pahit yang sering banget baru disadari pas udah mepet hari H keberangkatan. Biar nggak bingung hadapi birokrasi ini, kita udah siapin peta jalannya nih. Kita bakal bahas hambatan utamanya, apa aja dokumen yang wajib, bedanya apostil sama legalisasi biasa, alur urut-urutannya, dan terakhir, kesalahan-kesalahan fatal yang sering banget kejadian, biar kalian nggak ikut ngelakuinnya. Oke, kita masuk ke poin pertama, hambatan utama tenaga kesehatan. Ini bener-bener rintangan terakhir kalian sebelum berangkat. Sekarang gini, permintaan nakes asal Indonesia di negara kayak Jepang, Jerman, atau Arab Saudi itu emang lagi tinggi-tingginya. Tapi ada tembok birokrasi tak kasat mata. Sektor kesehatan ini adalah salah satu industri yang paling ketat regulasinya di seluruh dunia. Ya wajar sih, karena ini kan nyangkut nyawa manusia ya kan? Beda sama kerjaan lain, Dewan Medis di luar negeri itu punya kewajiban hukum buat memverifikasi secara absolut kalau latar belakang kalian itu valid dan diakui internasional. Mereka nggak bisa tuh sekedar nelpon kampus atau rumah sakit kalian di Indonesia. Mereka butuh bukti hukum tertulis antar negara. Lanjut ke bagian kedua, dokumen wajib untuk diakui. Nah, ini yang saya sebut sebagai golden checklist kalian. Ada 5 pilar dokumen yang mutlak harus bisa lolos pengawasan hukum internasional. Pertama, ijazah dan transkrip nilai pendidikan kalian. Kedua, surat tanda registrasi atau STR. Ketiga, surat pengalaman kerja buat buktiin jam terbang klinis. Keempat, SKCK buat background check kepolisian. Dan kelima, pastinya akta kelahiran dan dokumen identitas buat urusan imigrasi nanti. Tapi kalau ditanya mana yang paling krusial, ijazah dan STR. Dua dokumen ini posisinya benar-benar nggak bisa ditawar. Keduanya adalah bukti primer yang sah bahwa kalian adalah profesional medis yang legal di Indonesia. Tanpa pengesahan internasional di STR dan ijazah kalian, lupakan soal dapat lisensi praktek di negara tujuan. Nggak bakal bisa tembus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yang sering banget bikin pusing. Apostil versus legalisasi konvensional. Pastikan kalian milih jalur yang tepat di sini. Apa sih sebenarnya apostil itu? Gampangnya, anggap aja ini sebagai jalur cepat atau fast pass di dunia hukum. Ini adalah jenis pengesahan khusus hasil kesepakatan konvensi Den Haag. Tujuannya simpel, biar dokumen dari satu negara bisa langsung dipakai di negara lain yang juga ikut konvensi ini, tanpa harus lewat proses berbelit-belit di kedutaan. Coba perhatiin kontras dari dua jalur ini, karena ini penting banget. Kalau negara tujuan kalian, katakanlah Jerman, adalah anggota konvensi Den Haag, enak banget. Kalian cuma butuh urus apostil di Kemenkumham. Udah, beres. Tapi kalau negaranya bukan anggota konvensi, siap-siap. Kalian harus ngelewatin legalisasi berlapis. Mulai dari Kemenkumham, lanjut ke Kemenlu, terus masih harus ke kedutaan besar negara tersebut. Makanya, kalau kalian sampai salah nebak jalur, itu sama aja buang-buang waktu berminggu-minggu dan ngabisin banyak uang. Selalu cek status negara tujuan kalian dulu. Oke, bagian keempat, alur verifikasi. Ini peta jalan kronologis yang harus kalian ikutin. Saya mau kalian benar-benar mantengin urutan ini, soalnya ini yang bakal jadi perisai kalian dari penolakan. Langkah 1, pastiin dulu negaranya pakai apostil atau legalisasi biasa. Langkah 2, urus terjemahannya pakai penerjemah tersumpah ya. Langkah 3, masukkan ke Kemenkumham buat diautentikasi. Dan langkah 4, dokumen kalian akhirnya siap buat dikirim dan diverifikasi secara internasional. Tapi ada satu pro tip super penting nih.
Urutan kapan kalian menerjemahkan dokumen itu bisa jadi jebakan Batman. Ada rumah sakit atau institusi yang minta dokumen aslinya diapostil dulu, baru semuanya diterjemahin bareng stempel-stempelnya. Tapi ada juga yang minta diterjemahin dulu, baru hasil terjemahannya yang diapostil. Kalau kalian kebalik ngelakuinnya tanpa ngecek aturan mereka, seluruh proses yang udah dibayar mahal itu bisa langsung dianggap nggak valid. Jadi rajin-rajin baca panduan dari rumah sakit penerima ya. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, kesalahan fatal. Ini saatnya kita belajar buat ngehindarin jebakan di saat-saat terakhir. Sering nggak sih dengar pertanyaan, kenapa sih banyak banget dokumen nakes yang malah ditolak pas udah mau berangkat, padahal ngerasanya udah lengkap semua? Jawabannya itu hampir nggak pernah karena mereka malsuin gelar, bukan itu. Tapi karena mereka kejebles di hal-hal sepele yang fatal. Kayak format dokumen yang nggak sesuai standar di sana, pakai jasa terjemahan yang nggak diakui secara hukum, atau asal mikir kalau apostil itu laku di semua negara di dunia, padahal kan nggak. Ujung-ujungnya apa? Waktu habis, jadwal penerbangan hangus, dan visa expired. Ini kejadian nyata dan stresnya luar biasa karena posisinya udah di garis finish. Dan tolong banget jangan pernah kompromi soal penerjemah. Dunia medis itu punya terminologi teknis yang spesifik banget. Kalau kalian pakai jasa terjemahan abal-abal atau asal masukin ke aplikasi terjemahan gratis di internet, resikonya gede banget. Bayangin aja, jabatan registered nurse atau perawat terdaftar tiba-tiba diterjemahin jadi registered nursery alias tempat penitipan anak terdaftar. Percaya deh, Dewan Medis Internasional nggak bakal ketawa ngeliat itu. Yang ada, registrasi kalian langsung dinolkan saat itu juga. Jadi kesimpulannya, jangan biarin kerja keras akademis kalian, malam-malam panjang saat dinas jaga di rumah sakit, hancur berantakan cuma gara-gara urusan satu stempel yang terlewat. Ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting untuk kalian jawab sendiri. Apakah dokumen medis Anda sudah benar-benar siap untuk dunia? Hadapi urusan administrasi ini dengan ketelitian yang sama kayak pas kalian ngerawat pasien. Pahami rutenya, pakai jasa profesional yang tepat, dan pastikan paspor medis kalian benar-benar aman. Terima kasih banyak udah nyimak penjelasan ini, dan sukses selalu buat karir global kalian yang luar biasa.